Halo guys, ketemu lagi di channel Bapak Bolang ya guys. Kali ini kita mau muter-muter keliling kota guys. Kita mau tahu suasana pagi hari dan sore hari di ibu kota guys. Ini saya mengarah ke ibu kota Jakarta ya guys. DKI Jakarta merupakan ibu kota negara Indonesia guys, dan juga merupakan kota terbesar di Indonesia. Menurut data kependudukan dari Pemprov DKI Jakarta, penduduk Jakarta sekitar 11,11 juta jiwa pada tahun 2024. Penduduk Jakarta juga didominasi oleh para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Mungkin yang paling mendominasi adalah dari suku Jawa, dan dari suku lainnya banyak juga ya guys, tapi paling banyak itu dari suku Jawa. Sebagai ibu kota negara, Jakarta juga menjadi kota tersibuk karena di sini banyak aktivitas ekonomi yang luar biasa. Hampir 24 jam tidak pernah tidur Jakarta guys, karena setiap pagi, siang, sore, bahkan malam, dini hari itu selalu ada aktivitas manusia di sini. Makanya dijuluki kota metropolitan, kota yang tak pernah tidur. Setiap hari jutaan orang berbondong-bondong ke kota Jakarta ya guys untuk beraktivitas, karena tercatat yang bekerja di kota Jakarta itu sekitar 5,14 juta jiwa. Sebagian sudah menetap di kota Jakarta seperti membeli tempat tinggal, apartemen, dan juga sebagian lagi memilih tinggal di pinggiran kota Jakarta sebagai kota penyangga ibu kota, yaitu Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Alasan mengapa kerja di Jakarta dan tinggal jauh dari Jakarta seperti di pinggiran kota Jakarta, yaitu di Jabodetabek, tentunya banyak faktor ya guys. Salah satunya mungkin dari keterbatasan unit yang ada di Jakarta, dan juga keterbatasan kemampuan untuk membeli unit di kota Jakarta. Selain itu juga di beberapa kota di Jabodetabek itu sudah terintegrasi dengan transportasi yang mendukung ya guys, seperti kereta komuter lain, kereta listrik ya guys. Kemudian ada juga busway dan juga transportasi yang lain. Namun di sisi lain juga banyak orang yang tidak memanfaatkan transportasi umum, namun masih menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, ya, sepeda motor ataupun mobil. Berangkat ke kantor menggunakan kendaraan pribadi itu memang mempunyai tantangan tersendiri ya guys. Selain harus menyiapkan fisik yang benar-benar fit, fisik yang stamina yang benar-benar sehat, di sini juga harus mampu dan mau melewati segala tantangan yang ada di perjalanannya guys, seperti kemacetan yang susah diprediksi. Mungkin di hari-hari tertentu agak lancar, namun pada umumnya perjalanan menuju ke arah Jakarta dari berbagai kota se-Jabodetabek umumnya itu padat dan cenderung macet guys. Kemacetan terjadi bukan hanya di jalan non tol, bahkan di jalan tol pun sering terjadi kemacetan guys.
dan itu susah diprediksi. Terkadang hanya gara-gara satu kendaraan berhenti di bahu jalan itu bisa menyebabkan kemacetan yang panjang guys. Karena memang arus kendaraan dari Jabodetabek terutama di jam-jam kerja itu sangat luar biasa padatnya guys. Dan hari ini saya ingin terjun langsung, melihat langsung seperti apa aktivitas di jalan raya menuju ke ibu kota Jakarta. Kebetulan saya berangkat dari kota Bekasi ya guys. Jadi kebetulan hari ini berangkat sudah agak siang ya guys, di jam 7. Jadi perjalanan nggak terlalu padat. Biasanya tuh jam-jam padat itu jam setengah 7 ya guys, karena berbarengan dengan aktivitas orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah. Biasanya di titik-titik tertentu seperti pertigaan dan perempatan itu cenderung macet. Namun jika kita berangkat ke arah ibu kota Jakarta sudah di atas jam 7 itu sudah relatif agak longgar ya, walaupun di titik-titik tertentu seperti dekat stasiun, seperti di depan kita ini adalah depan stasiun Bekasi. Ini termasuk stasiun yang super sibuk. Di sini tuh hampir setiap jam itu cenderung macet ya di sini ya guys, karena banyak aktivitas seperti driver online yang berhenti di pinggir jalan, yang menaikkan dan menurunkan penumpang. Jadi secara langsung dan gak langsung pasti akan menghambat jalannya lalu lintas di sekitar jalan raya ini teman-teman. Jadi pada saat-saat aktivitas orang berangkat kerja pagi itu biasanya ada petugas yang membantu untuk mengurai kemacetan seperti dari kepolisian dan juga dishub. Namun kalau siang biasanya jarang ya teman-teman. Jadi petugas itu biasanya cenderung ada itu kalau pagi hari dan sore hari. Jadi kalau pagi ini macetnya itu yang ke arah Jakarta, dan nanti sebaliknya sore hari yang macet itu yang arah balik dari Jakarta. Ya seperti itu ya rutinitas setiap hari teman-teman. Nah biasanya kemacetan itu juga bisa disebabkan karena adanya proyek pembangunan jalan ataupun proyek yang ada di pinggir jalan, misalkan galian drainase ataupun galian kabel, biasanya itu juga cenderung menyebabkan kemacetan. Dan di depan itu adalah flyover akses menuju ke Summarecon Bekasi. Saya ini lewat bawahnya dan ini arah ke Kranji ya teman-teman. Di sini juga lumayan padat. Beberapa waktu lalu di sini tuh macet banget teman-teman karena ada proyek galian. Nggak tahu galian apa tuh di tengah-tengah. Namun saat ini alhamdulillah sudah selesai, jadi lebih lancar ya guys. Biasanya nanti akan ketemu macet lagi itu pas lampu merah guys, baik pertigaan maupun perempatan.
Di Jabodetabek kalau masih bisa menjalankan kendaraan 20 sampai 30 km per jam itu artinya lancar ya teman-teman. Tergolong lancar karena biasanya kalau sudah ketemu macet itu bisa 1 meter berhenti, 1 meter berhenti, jalan lagi, berhenti lagi, seperti itu ya teman-teman. Dan kadang-kadang malah kalau ada kondisi-kondisi tertentu seperti mungkin ada kecelakaan atau apa yang menghalangi di jalan, penyempitan jalan, ada proyek, itu biasanya macetnya bisa parah, bisa stuck, bisa berhenti berjam-jam teman-teman. Dan sekarang saya sudah di daerah Tebet nih teman-teman ya, sudah mengarah ke Kuningan. Ya biasanya di sini nih ya seperti ini pemandangannya teman-teman, tiap hari itu macetnya luar biasa. Terutama di hari kerja ya teman-teman, Senin sampai Jumat itu ke arah Jakarta tuh dari pagi jam 6 sampai jam 10 biasanya, sekitar jam 10-an lah ya. Karena umumnya nih kalau yang kantor-kantor di Jakarta itu masuk kerja itu jam 9. Jadi jam kerjanya mulai jam 9. Mungkin ada yang jam 10, tapi rata-rata jam 9 pagi. Jadi mungkin nih teman-teman kita ini berangkatnya dari rumah ada yang jam 6, ada yang setengah 7, ada yang jam 7, itu tergantung dari jarak masing-masing ke kantor ya. Tapi umumnya perjalanan kalau seperti saya nih tadi berangkat dari Bekasi itu sekitar 2 jam itu normal ya teman-teman. Artinya normal itu udah bermacet-macetan. Kalau pas macetnya lagi parah bisa 3 jam. Saya berangkat dari rumah jam 6, saya jam 9 baru sampai, atau berangkat jam 7, jam 10 baru sampai. Nah, jadi biasanya mereka akan spare waktu untuk beristirahat di kantor ya. Jadi misalkan masuk jam 9, misalkan umumnya perjalanan 2 jam, berarti harus berangkat paling enggak setengah jam sebelumnya, jadi setengah 7 di jalan. Kalau mau berangkat lebih pagi itu biasanya lebih bagus ya teman-teman, karena biasanya lebih pagi itu belum terlalu macet. Jadi misalkan berangkat jam setengah 6 dari rumah udah berangkat, nanti sampai kantor tuh lebih pagi, bisa istirahat dulu. Tapi kadang-kadang kan ada yang mungkin ada keperluan lain, mungkin nganter anak dulu atau nganter istri dulu, atau emang sengaja biar nggak terlalu lama menunggu waktu masuk kerjanya. Jadi kadang-kadang ya mereka menyesuaikan aja sih ya, menyesuaikan waktunya. Dan biasanya mereka itu sudah hafal ritmenya ya. Misalkan di hari apa yang biasa hampir setiap hari itu macetnya parah, walaupun setiap hari itu macet, tapi biasanya ada hari-hari tertentu yang kemacetannya itu lebih padat dari biasanya. Nah, yang setiap hari lewat itu mereka tuh udah hafal harinya, hafal jamnya. Namun demikian ada waktu-waktu tertentu yang, atau di hari-hari tertentu yang mungkin susah diprediksi ya, karena namanya di jalan itu kita nggak pernah tahu ya. Kadang ada kecelakaan di jalan, atau mungkin kendaraan yang mungkin lagi nggak bisa diajak kompromi, mungkin mogok atau ada trouble di jalan. Itu ya, itu yang kadang-kadang memang di luar prediksi ya teman-teman. Jadi memang
perjuangan teman-teman ini, para pencari nafkah ini luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi harus berangkat pagi, setiap hari bermacet-macetan dengan segala resiko di jalan, resiko cuaca. Kadang juga cuaca nggak menentu ya, kadang pas lagi di jalan hujan, kadang habis hujan jalanan juga pasti licin seperti itu ya teman-teman. Dan di jalan itu memang banyak resiko. Kadang kalau kurang hati-hati, kurang konsentrasi, bisa nyenggol pengendara lain, atau kadang pengendara lain juga yang menyenggol kita. Nah itu resiko-resiko di jalan yang kita nggak pernah tahu ya. Kita doakan semua sahabat-sahabat kita, para pejuang nafkah, selalu selamat di jalan sampai rumah lagi, selalu sehat, biar bisa tetap semangat untuk mencari nafkah keluarga. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Kita udah keliling-keliling Jakarta, memang belum banyak ya teman-teman. Ini baru seputaran Kuningan dan baru hanya sebagian aja nih teman-teman. Nah ini kebetulan saya ada perlu aja nih ke Jakarta, sekalian bikin video nih. Tadi saya hanya di daerah Kuningan, itu pun belum semua. Kalau kita kelilingin Jakarta tuh nggak selesai seminggu teman-teman. Karena Jakarta ya dibilang luas, nggak begitu luas, tapi jalannya itu banyak jalan ya teman-teman. Kalau yang jarang lewat di sini pasti keder ya, karena banyak persimpangan jalan, ada jalur kanan kiri, jalur cepat, jalur lambat, jalur atas, jalur bawah, jalanan bertingkat, berbelok, berapa belokan, berapa persimpangan. Jadi kita kalau sampai salah jalur aja, misalkan kita tujuan mau kemana itu salah jalur, itu muter baliknya itu jauh ya teman-teman. Dan yang lebih merepotkan ini peraturan ganjil genap ya teman-teman. Jadi di Jakarta ini ada sekitar, kalau nggak salah, 26 jalur ganjil genap. Jadi di jalur-jalur ini ada kendaraan yang boleh dan nggak boleh lewat di jam-jam tertentu. Ketentuannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini berlaku untuk kendaraan roda 4 berplat hitam. Jadi kendaraan pribadi yang berplat hitam ya teman-teman. Kalau plat kuning atau plat khusus punya aparat atau plat merah itu biasanya nggak kena ganjil genap. Itu mulai berlaku ganjil genap itu, ganjil genap ini pengertiannya gini ya teman-teman. Jadi plat genap di tanggal genap, plat ganjil di tanggal ganjil, itu yang boleh melewati jalan ini. Itu mulai berlakunya dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Nah nanti sore berlaku lagi, mulai jam 4 sore sampai jam 9 malam. Nah itu kalau kita pakai kendaraan yang nggak sesuai tanggal, misalkan hari ini tanggal 25, nggak taunya plat kita genap. Nah itu kita repot nyari jalan yang nggak berlaku ganjil genap. Itu kita kadang ngikutin map aja itu mapnya pusing. Apalagi kita ya teman-teman yang misalkan masih awam jalan-jalan Jakarta. Tapi kalau yang sudah setiap hari lewat, tentunya sudah hafal mana jalur ganjil genap, mana yang bukan, dan jam-jamnya juga sudah tahu. Jadi ketika teman-teman melewati jalan Jakarta, yang bagi yang belum biasa nih ya, belum terbiasa lewat jalan Jakarta, ya harus dipelajari dulu, harus lebih hati-hati. Nah, ini benar-benar perjuangannya ya teman-teman. Yang berangkat udah berebut jalan, berangkat ke kantor berebut jalan, pulang ke rumah juga begitu lagi teman-teman, berebut jalan. Karena ya walaupun jalanannya lebar, tapi pengguna jalannya ini juga puluhan ribu. Walaupun sudah ada
kendaraan umum, transportasi umum, tapi ya ada beberapa atau banyak juga yang masih menggunakan kendaraan pribadi karena mungkin ya pasti dengan banyak pertimbangan lah ya, mungkin salah satunya lokasinya yang nggak berdekatan dengan stasiun, misalkan busway atau kereta, kemudian mungkin kantornya yang mungkin juga agak jauh, jadi kalau misalkan naik kendaraan umum itu malah lebih lama atau lebih boros, itu jadi pasti jadi pertimbangan ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Tetap sehat, tetap semangat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.